Hey, ada apa di Kepo Buku episode ke-10 ini? Selamat siang, ini pos santai ya? Tata nih. Mas Edi, emang bener bukanya cuma Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu. Serius gak sih bukanya cuma Jumat Sabtu Minggu doang gitu? Serius sih. Pengennya memang dari penerbit-penerbit kecil aja yang tidak banyak lah ditemui di toko buku besar. Pos nggak pengen bikin cabang di tempat lain misalnya gitu. Ya, pupuslah harapan Steven Kenapa? buat bikin pos santai di Ambon. Beli lisensi gitu ya. Beli lisensi. franchise. Buat kita-kita yang mimpi banget pengen punya toko buku kayak begitu, what would you suggest? Paling Mas Teddy bilang bangun, jangan mimpi gitu. Jangan mimpi, udah bikin aja gitu. Tapi ya bikin aja sih. Oke, di episode Kepo Buku kali ini, di episode 10 kita akan membahas tentang bisnis toko buku dan siapa sih pengelola di balik Pos Santa. Selamat datang Teddy W. Kusuma. Selamat Terima kasih bergabung. Steven, senang bergabung di Kepo Buku. Oke, aku akan mulai dengan jelasin sedikit ya tentang apa sih itu Pos Santa. Pos Santa ini bagi aku sendiri ya kayak toko buku yang setidaknya wajib sekali seumur hidup didatengin gitu. Jadi kemarin itu waktu main ke pos kayak my dream come true gitu. Kayak salah satu pencapaian yang udah masuk bucket list, sudah tercentang gitu. Karena kapan lagi gitu kan main di toko buku paling diantisipasi di seantero Jakarta, di Indonesia kali ya. Asik. Karena Pos Santa ini adalah toko buku independen yang terletak di lantai atasnya Pasar Santa, Jakarta Selatan. Mereka menyediakan buku-buku dari penerbit independen Indonesia, beberapa buku second hand juga, dan buku-buku bahasa Inggris terpilih yang mereka udah kurasi. Jadi bener-bener rekomen banget deh. Selain itu, Pos juga sering menggelar kelas menulis bertajuk Menulis di Pasar, peluncuran buku, semacam klub kritik buku juga, dan berbagai eksibisi berkaitan dengan buku. Sangat terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak mengenai buku dan membaca. Pos Santa sudah berdiri sejak 2014 dan akan terus berlanjut di Pasar Santa. Yang kita ingin obrolin di malam hari ini adalah bagaimana sih mengelola bisnis toko buku independen, karena kita tahu industri dan skena buku di Indonesia tuh kayak nggak bisa lepas dari distribusi buku-buku yang berkualitas. Aku percaya kalau buku-buku bagus itu harus bisa mendapatkan tempat di pembaca, dan salah satu ujung tombaknya adalah para distributor buku ini, para toko buku yang ada di Santero Nusantara. Tapi kembali lagi, kita sekarang berada di zaman now, kita butuh lebih dari sekedar toko buku, dan aku rasa nggak ada yang lebih menggembirakan, nggak ada yang lebih bagus kalau toko buku itu bisa menarik perhatian generasi milenial seperti Pos Santa. Mas Toto dan Bang Rane bisa jump in, kita ngobrol tentang gimana sih ngelola toko buku dan gimana sih rahasianya untuk dapetin buku-buku menarik gitu. Aku mau jump in duluan nih, Steven. Itu yang tadi dibilang sama Steven, penggambaran Steven itu tepat nggak sih, Mas Teddy? Pengennya sih tepat. Tapi ya gitu deh. Tapi ketika banyak orang yang punya ekspektasi sedemikian besar seperti Steven, nanti juga Opat akan cerita. Gimana sih perasaannya Mas Teddy? Aku kaget juga sih kalau ekspektasinya tinggi sekali itu. Sebetulnya itu toko buku kecil aja ya. Jadi kalau orang datang dan senang ya kami juga suka gitu. Tadi kan bertanya tentang bagaimana toko buku bisa kayak lumayan bisa bertahan gitu ya. Salah satunya kalau buat Pos itu ya karena kami ada di pasar ya. Dia harga sewanya lumayan murahan. Banyak toko buku yang tutup dan tidak bertahan adalah karena sewa properti jika bukan miliknya yang cukup mahal gitu. Nah, dengan di pasar itu ternyata jadi lumayan bisa bertahan karena
sewanya lumayan murah gitu. Selain beberapa alasan-alasan lain lah kenapa itu ada di pasar gitu. Lumayan sih menyenangkan di pasar karena ada suasana guyup juga ya dengan tetangga. Misalnya kami dari awal buka 2014 itu tetanggaan sama Michino untuk kedai mie itu. Jadi kami kalau bikin acara sampai karena tokonya kecil bleber-bleber keluar gitu, nutupin jalan kan. Nah, dia nggak apa-apa gitu. Dia malah minjemin bangku gitu. Ya, terus sesudah acara diskusi makan mie lah di sebelah. Nah, yang kayak gitu-gitu kami dapat sih di pasar juga. Jadi menyenangkan gitu. Nah, soal ekspektasinya, semoga sih ekspektasinya nggak tinggi-tinggi banget ya, biasa-biasa aja itu toko buku kecil yang senang sih kalau Steven senang, semoga datang lagi. Iya dong, jangan cuma sekali seumur hidup. Iya. Berarti gue cuman satu-satunya orang yang belum pernah kesana ya. Opat udah pernah, Rane udah pernah ya. Iya, gue udah pernah sekali juga walaupun nggak ketemu Mas Teddy. Steven udah pernah. Mungkin pas nanti gue pulang ke Jakarta gue kunjungin deh. Tapi Mas, dulu ketika pengen buka di sana gitu ya, it's just a cost conscious. Maksud gue ada hubungannya dengan cost sewa kayak gitu-gitu, atau memang sengaja di sana karena pengen ada segmen pasar yang sengaja dituju gitu? Sebetulnya ya kalau dari dulu seperti orang-orang yang suka buku itu pasti somehow punya keinginan untuk punya toko buku lah ya. Nah pas ke Santa itu awal waktu itu tuh ada kedai kopi satu sama satu toko vinil gitu. Mereka kalau lagi restock vinilnya mereka bikin restock party gitu. Nah terus datanglah ke sana, kemudian kenal sama mereka. Wah di sini sewanya lumayan nih, bisa lah gitu kan. Dan diputuskanlah hari itu juga besoknya cari kios dapat gitu. Langsung gitu ya. Iya. Karena masih kosong banget waktu itu, cuma ada dua. Bareng sama Mi itu ketemu waktu di sana juga gitu. Tapi sebetulnya jenis toko buku apa yang diinginkan untuk dibuka itu mikir dari sebelumnya juga sih. Kalau punya toko buku pengennya yang seperti apa. Waktu itu gara-gara ke Kineruku itu nemu buku judulnya Rumah Kopi Singa Tertawa, penulisnya Yusi Avianto Pariano. Tak baca di sana langsung suka banget gitu. Kemudian nemu juga bukunya Reda Gaudiamo yang di self publish judulnya Nawila. Wah, ternyata banyak nih buku-buku yang seperti ini. Jadi udah kepikiran nih kalau punya toko buku pengennya yang seperti apa gitu. Nah, waktu itu ada tempat yang memungkinkan ya udah dari dulu sampai sekarang pengennya memang dari penerbit-penerbit kecil aja yang tidak banyak lah ditemui di toko buku besar gitu. Karena tadi juga gue sempat bingung sih dengan kata-katanya Steven tadi. Independen apa? Independen. Tapi Mas Terry itu udah ngejelasin nih. Udah gamblang banget. Oh gitu maksudnya. Gue bingung soalnya terus terang apaan sih independen. Ini kayak apa sih? Kan itu kaitannya sama distribusi buku juga ya. Tadi kan Steven nyinggung. Kalau kita menerbitkan buku jadi penerbit gitu untuk bisa ditaruh di toko-toko buku besar, kita minimal cetak 2.000-2.500 eksemplar gitu. Terus didistribusikan dengan mekanisme konsinyasi. Jadi konsinyasinya cukup besar juga, 57% lah. Dan kalau bukunya nggak laku gitu kan dia balik ke gudang atau bahkan agak sulit untuk menariknya gitu. Udah kita keluar banyak, terus konsinyasi pula gitu kan. Nah sehingga akhirnya yang mau diterbitkan kan sangat ngikut selera pasar lah gitu. Betul. Sehingga adalah penerbit-penerbit yang bisa menerbitkan dalam jumlah buku kecil aja 500 gitu kan, 1.000 paling banyak kadang nyetak melalui jalur-jalur ya kayak seperti ini, toko buku kecil gitu. Dan sekarang agak tambah marak lagi ya karena untuk menjadikan etalase buku itu kan nggak cuma di toko buku, sekarang jualan di Instagram juga kan, kayak Satria Buku gitu. Jadi pilihan-pilihan untuk jalur distribusi itu makin banyak ya sekarang. Karena itu jadi semarak lah sekarang buku. Dan aku ingat sih dulu tuh orang 2014 pas baru buka itu setiap datang pas dibilang nih toko buku-buku independen gitu, pasti dikira yang nggak laku di toko buku besar gitu loh misalnya. Gitu ya. Iya, awal tuh gitu. Ini self publish semua ya gitu. Padahal major publishers juga menyediakan jasa self publishing kan gitu. Dan tidak semua self publishing juga jelek kan gitu. Nah, jadi pelan-pelan sih kayak misalkan 3 tahun terakhir ini
penghargaan karya sastra gitu, yang menang selalu dari penerbit independen gitu. Tahun kemarin itu dari Banana, sebelumnya Margin Kiri, sebelumnya Banana gitu. Jadi sekarang orang udah mulai penasaran sih dengan penerbit-penerbit kecil ini apa ya yang mereka akan terbitkan. Aku mau nanya lagi nih, apa atau siapa yang mempengaruhi pengembangan Posanta setelah 2016 kembali direnov jadi lebih gede, dan mengapa hal-hal itu mempengaruhi pengembangan Posanta? Sebetulnya Pos tuh dulu dibantu banget itu dari banyak banget orang baik-baik ya, kayak penulis-penulis itu baik-baik banget sih. Jadi waktu itu ukuran pertama itu kan 2x4 meter persegi ya. Terus ada mereka mau gitu loh bikin acara di sana, ngasih kelas menulis dengan cuma-cuma gitu. Jadi banyak teman-teman baru lah yang ditemukan sambil menjalani pos ini gitu. Dan ya mereka menyemangati, akhirnya wah ini kalau nyewa sebelahnya lagi kita bikin diskusi bisa lebih gede nih gitu. Jadi emang alasan-alasan kayak gitu sih yang membuat, dan memang banyak yang mau bantuin. Kayak ya sampai sekarang sih kalau bikin kelas nulis gitu banyak sih yang bantuin itu. Topiknya biasanya apa Mas yang paling menarik buat pengunjung? Macam-macam sih ya, yang paling sering itu pasti membahas buku yang sedang dibicarakan gitu kan, yang pasti gitu. Tapi kadang ada juga topik-topik lain, misalnya yang kemarin itu tentang translation misalkan, tentang terjemahan, the poetic and politics of translations gitu. Waduh, berat banget tuh kayak itu. Itu lucu, seru sih, waktu itu banyak banget yang mikir gitu kan. Pernah kita juga bikin diskusi feminist writing gitu, rame. Terus soal mendapatkan hak penerjemahan misalnya waktu itu, nah itu juga baik banget. Roni Agustinus, pendiri penerbit Margin Kiri, itu adalah salah satu penerbit independen yang mendapatkan hak terjemahannya dengan benar gitu, ngurus right-nya dengan benar. Nah waktu itu Roni datang dan mau berbagi tentang apa sih yang lu harus lakukan kalau mau mendapatkan hak penerjemahan, negosiasinya gimana, kontraknya gimana. Nah, diskusi itu ramai banget, penerbit-penerbit kecil pada datang gitu. Terus apa lagi ya? Oh pernah misalnya yang ramai juga bahas The Beat Generation misalkan. Itu kan satu kelompok penulis yang disebut define their generation lah ya. Jadi ngomongin karyanya Jack Kerouac dan lain-lain gitu. Jadi kalau kepo buku bikin taping live di situ boleh dong ya? Oh iya boleh. Ada waktu itu yang nge-podcastin, waktu itu acara apa ya? Waktu itu tentang sastra anak ada. Terus ada juga waktu itu bahas heavy metal parents, buku tentang gimana sih orang-orang yang sangat suka heavy metal di tahun 80-an itu saat sekarang mereka menjadi orang tua gitu. Itu keren banget tuh buku. Udah pernah ya lihat ya itu risetnya. Itu waktu itu dibahas di podcastin juga. Tapi ini topiknya keren-keren loh yang pernah di sono. Kalau kita bikin podcasting di sono, rusuh tuh toko buku. Mas Edi, emang bener bukanya cuma Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu. Wow. Pertanyaan gue justru, ini serius nggak sih bukanya cuma Jumat Sabtu Minggu doang? Gitu? Serius sih. Kenapa Mas? Kebetulan sih yang pada ngelola itu pada punya pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Oke. Dengan buka di Jumat Sabtu Minggu itu jadinya energinya lumayan ya. There's the weekend we look forward to gitu loh modelnya. Karena gue terus terang baru kali ini gue ngobrol sama orang yang ngelola toko buku independen. Jadi mungkin sudut pandang gue adalah dari segi bisnis menguntungkan nggak gitu loh. Mungkin gue mikirnya dari situ Mas. Kalau itu sih bisa lah bertahan gitu loh. Maksudnya Pos masih sudah aman ada di sana sampai 2023. Misalnya. Kami kan juga targetnya tidak besar ya. Pos nggak pengen bikin cabang di tempat lain misalnya gitu. Ya, pupuslah harapan Steven. Kenapa? Buat bikin Posanta di Ambon. Beli lisensi gitu ya. Franchise. Kalau kita bilang Posanta yang jual buku-buku independen, kira-kira jenis buku-buku apa aja yang bisa pendengar kepo buku nih temui di sana? Buku-buku dari penerbit independen, fiksi dan non-fiksi naratif ya. Jadi kalau yang fiksi, novel, cerita pendek. Kalau yang non-fiksi naratif,
itu juga banyak yang menyajikan wacana-wacana alternatif lah. Oh, satu juga buku yang dulu membuat kami sangat pengen untuk menjual Membuat buku pos. dari penerbit independen gitu. Misalnya bukunya terbitan Margin Kiri, judulnya apa? Kekerasan Budaya Pasca 65 misalkan gitu. Bagaimana negara menjustifikasi mass killing dan pembunuhan yang massal itu melalui karya-karya kebudayaan, cerita pendek, film, itu gitu. Nah, waktu itu nemu buku itu juga seneng banget dan bagus banget gitu. Jadi pengen sih buku seperti itu yang bisa dibaca lebih luas gitu. Atau misalkan ya itu wacana-wacana alternatif sih, misalnya buku judulnya Timor Timur itu ditulis oleh Naldo Rey, freedom fighter Timor Leste, dan dia sudah ikut berjuang sejak usia dia 9 tahun gitu pada masa ketika Indonesia menjajah Timor gitu. Nah, itu mungkin narasi yang tidak banyak dibuka di Indonesia gitu. Nah, buku seperti itu sih yang kami pengen untuk bisa dibaca lebih luas gitu. Siapa yang memutuskan untuk memilih buku yang akan dijual di Pos Santa? Mengkurasinya lah. Kami semua sih saling mengusulkan ya, tapi sangat mencoba untuk bisa conscious juga dengan pilihan-pilihannya gitu. Sebisa mungkin beragam dari sisi laki-laki, perempuan, backgroundnya gitu. Jadi supaya keberagaman itu juga ada di toko buku itu. Itu sih yang pengen, biarpun koleksinya kecil, kami semua saling merekomendasikan lah buku-buku supaya tetap bisa beragam gitu. Menarik. Ada Opat udah gabung nih akhirnya. Opat. Halo. Mas Teddy, nih 2 anak muda di Kepo Buku inilah yang manas-manasin kita. Lu harus tahu Pos Santa gitu katanya. Terima kasih Opat, Steven. Opat itu fans berat ya, Pat ya. Fans berat Pos Santa ini 2 orang ini. Aku kan sebelum riset, kita kan riset dulu nih sebelum rekaman kan. Terus aku bilang, apa yang menarik dari Pos Santa untuk kita bahas? Itu Steven udah langsung bikin 3 paragraf itu di WhatsApp. Wow. Bacain dong, guys. Itu yang tadi intronya Steven itu. Itu udah disingkat itu, kalau dibacain semua 1 jam sendiri itu. Kalau aku sih kan tadi gabungnya bareng dari buku-buku yang dikurasi sendiri gitu kan. Buku apa yang paling laris sampai sekarang ini? Buku Nawila ya, Nawilanya Reda Gaudiamo itu. Itu cerita anak kecil dengan setting Surabaya tahun 60-an. Nah, buku ini dulu itu di self-publish. Kami nggak sengaja nemunya di kedai Cikini. Langsung dibaca di sana dan habis, dan pada saat membuka toko buku, itulah buku yang selalu kami promosikan. Dan setelah itu habis, kami kan Pos juga punya press gitu, penerbitan. Nah, buku itu yang kami terbitkan. Dan mungkin karena kami promosiin yang paling gencar juga gitu. Dan memang bukunya bagus sekali. Jadi ya laku, dan minggu kemarin buku itu diluncurkan juga di Inggris, sudah diterjemahkan oleh The Emma Press dengan judul The Adventures of Nawila gitu. Karena memang bukunya bagus sekali gitu. Wow. Jadi dari dulu sampai sekarang buku itu sih yang salah satu yang paling laris, selain juga Rumah Kopi Singa Tertawanya Yusi Avianto Pariano. Jadi memang kayaknya buku-buku yang laris di Pos itu ngaruh juga dengan buku-buku yang kami suka gitu. Jadi kalau kami betulan suka, pengennya tuh pas merekomendasikan buku tuh bisa jujur gitu. Memang kami suka ini dengan alasan ini gitu. Kalau di Pos itu kira-kira setelah dikurasi, setelah buku tersebut dipajang, kira-kira ada nggak perasaan kalau semacam ini, kayak kira-kira buku ini bakal laku nggak ya? Karena straight to the point aja kan, income kita, revenue dari toko buku itu kan kurang lebih sedikit banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar gitu ya. Apakah ada perasaan-perasaan semacam itu? Kalau di prinsipnya kami kan menjual buku yang kami sukai gitu. Kalau kami sukai, kami akan promosikan gitu terus. Nah, dan enaknya juga karena toko buku kecil, kami kan tidak stoknya nggak banyak-banyak banget, Steven. Iya. Paling kalau buku Indonesia baru-baru mulai, kalau kami masih ragu apakah akan diterima banyak atau tidak, ya kami beli belasan dulu lah, atau 5 kadang-kadang bahkan gitu kan. Jadi kalaupun rugi ya nggak rugi-rugi gede banget gitu. Tapi kalau memang kami sukai,
pasti kami promosikan dan pasti lumayan lah yang beli gitu. Karena bersama dengan waktu kami pengennya bisa objektif kan, merekomendasikan ini orangnya suka, ataupun dia tidak suka, dia paham kenapa kami menyukainya gitu. Sehingga rekomendasinya lumayan lah didengerin gitu sama orang-orang yang main gitu. Kita pernah ngangkat nih di Kepo Buku. Waktu itu kita bahas soal toko buku, terus kita masing-masing jadi berangan-angan. Masing-masing ternyata punya mimpi pingin punya toko buku tersendiri yang ya rasanya orang yang suka buku itu pasti pernah mimpi lah punya toko buku. Tapi bedanya dengan seorang Teddy, ya tau ya? Betul. Bedanya dengan seorang Teddy adalah berani mewujudkan mimpinya itu gitu loh. So, tadi kayaknya cepet banget keputusan untuk akhirnya bikin udahlah di Pasar Santa aja gitu. Lihat tempat langsung sewa pokoknya itu bikin ya. Itu seorang entrepreneur tuh. Gitu ya Mas Ter ya. Tahu kadang-kadang keputusan itu ngambilnya ya gitu aja gitu. Tapi memang udah punya mimpi ya pengen punya toko buku sendiri gitu kan? Iya. Terus waktu pertama buka itu juga kan belum pede-pede banget gitu ya. Waktu itu waktu pertama itu tidak hanya toko buku dia juga jadi ruangannya bisa dipakai untuk orang mau pameran gitu. Ada waktu itu orang bikin pameran sketch gitu-gitu kan. Nah, tapi sesudah 5 bulan, 6 bulan, kami pikir passion utamanya buku gitu. Jadi sesudah bulan ke-6, kami memutuskan hanya toko buku dan kegiatan-kegiatan yang terkait sama buku aja gitu. Dan dengar-dengar, tolong dikoreksi kalau salah, Mas Teddy juga banyak referensi dari toko-toko buku independen di negara lain. Iya. Dari dulu banget tuh yang kami sangat suka kan Shakespeare & Co ya. Ceritanya tentang George Whitman itu mengharukan sekali lah kecintaannya dia sama buku itu. Dan yang dia bikin tumbleweed-nya itu kan orang boleh datang ke sana dan nginep di situ asal dia bantuin jaga toko buku dan menulis satu tulisan gitu. Ya, itu selalu ada ide romantis yang pengen dilakukan kan kalau membaca itu gitu. Terus ya baca memoirnya Shakespeare & Co itu cerita tentang George Whitman itu ya oke banget tuh. Udah pernah ya ke Shakespeare & Co ya? Pernah. Oh gile, keren banget. Terus banyak sih kalau toko-toko buku independen yang kami suka ya. Ada tuh di toko buku Blue Stocking namanya. Itu di New York. Dia dari tahun 90-an berdiri sampai sekarang dijalankan oleh relawan selalu gitu. Dan setiap hari ada event di sana. Nggak pernah ada yang dibayar pegawainya. Mereka membuat event setiap hari dan mereka menjual the only $1 cup of coffee di New York gitu katanya. Jadi banyak sih yang gila-gila gitu. Keren ya. Ada tahu toko buku yang gila banget tuh. Aneh banget sih ini di Jepang. Dia jual cuma 1 judul aja. Oh iya? Iya, apa ya namanya Morioka Shoten atau apa gitu. Aneh banget sih ini. Dia di Ginza gitu, padahal daerah listrik yang mahal ya. Satu ruko gitu dia cuma jual 1 buku aja. selama sebulan gitu judulnya ya cuma itu gitu. 1 judul buku aja gitu. Gokil. Aneh banget sih. Oke. Buat kita yang mimpi banget pengen punya toko buku kayak begitu, what would you suggest? Paling Mas Teddy bilang bangun, jangan mimpi. Bangun, jangan mimpi, udah bikin aja gitu. Tapi ya bikin aja sih. Tak pikir tuh apa ya? Kadang-kadang untuk memulai sesuatu itu lucu ya dan gampang gitu kan. Yang susah kan kadang biar konsisten ya, biar nggak bosen kan. Toko buku kan banyak hal tidak glamournya kan, kayak labelin gitu kan, bungkus-bungkusin gitu kan. Ya supaya kalau tahan nggak bosen sih pasti ya bisa lah ya. Oke. Sering jadi masalah itu sewa ya. Kayak Aksara gitu misalnya di kan itu salah satu toko buku independen yang kami punya banyak kenangan lah gitu ya. Dulu Messi pernah jadi Aksara juga gitu. Oke. Dari tahun 2000 kan udah ada gitu, dan tahun lalu ya karena memang nggak bisa nutupin operasional karena ada di mall kan, di Pacific Place, di Pondok Indah. Biasanya tutup gitu. Ya itu salah satu ininya adalah
sewa sih, sewa properti ya. Kalau Kiniruku tuh enak karena punyanya sendirian udah tempatnya. Jadi yang selalu jadi masalah itu sewa sih. Sewa. Sekarang udah pernah ke Aksara Kemang yang sekarang nggak? Belum malah. Itu Ya. dia ada toko bukunya, tapi akhirnya memang karena lokasinya cukup premium itu kan mahal juga sewa dan apa, memang harus ditunjang dengan beberapa unit-unit bisnis lain gitu. Jadi dia kan nyewain juga buat Ganara Art Space gitu. Jadi terus ada kopi, ada bakmi juga di situ, ada kedai foto juga. Jadi emang ya gitu sih menurutku yang dipikirin Jadi properti bisnisnya ya. Propertinya ya. Oke. Iya mahal soalnya nyewa, dan buku kan marginnya ya biarpun kami lumayan baik sama kan penerbit independen kan motong cuma 30-35% gitu dari harga buku, dan itu kan bukan margin yang besar ya. Kalau di Posanta tuh kedua ownernya nih, kepuasan kalian yang paling gede tuh lihat omsetnya gede atau lihat orangnya datang yang banyak? Beuh, Ayo. pertanyaannya. Dua-dua aja. Di pos udah ada nambah satu lagi nih. Apa tuh? Reda dia gabung juga di pos. Oh iya. Ya dia kan habis pensiun tuh Desember 2 tahun lalu. Terus dia mau melakukan hal-hal menyenangkan aja gitu. Salah satunya gabung di pos. Oh gitu. Ya kalau tadi nanyanya seneng yang mana ya? Aku seneng sih dengan interaksi-interaksi yang ada di pos ya. Obrolan-obrolan dengan orang datang kayak dulu tuh mikir setelah usia 30 gitu ya, bikin teman baru itu susah ya gitu kan. Tapi ternyata setelah di pos sih aku punya teman-teman baru yang lumayan dekat gitu. Dan itu sih yang seneng gitu utamanya. Ya interaksi personal sih ya yang ku sukai gitu dari toko itu. Iya. Mau nanya, ini kayak obsesi pribadi gitu sebenarnya. Boleh nggak kita jadi volunteer atau intern untuk jaga di sana di pos? Asik. Boleh aja. Ada kok beberapa kali ada tuh Sachi itu kan anak tugas dari tugas sekolahnya gitu. Dia anak kelas 3 SD gitu. Dia punya tugas sekolah untuk magang dimanapun gitu kan. Nah, dia magang tuh di pos waktu itu 1,5 jam gitu lah setiap Sabtu itu. Ya tugasnya merekomendasiin buku gitu. Keren. Ya senang sih. Anak SD. Iya, terus dia ngecapin, terus dia udah baca beberapa buku kayak Nawila dia baca gitu kan. Terus dia merekomendasikan. Nggak ada yang bisa tahan untuk tidak membeli kalau yang rekomendasiin anak itu gitu. Semua pengunjung yang disuruh beli gitu. Aku senang sih. Wah keren. Pak, lu beneran mau intern di Pos Hanta? Lu kan galak orang ya, Pak? Kata siapa? Boleh kan ya? Tadi ya. Nembak langsung. Lu main todong aja. Apa namanya kalau kamu main ke sana ada anak kecil bondol itu namanya Dodu. Dia itu kenal di sana sampai sekarang itu setiap dia main ke sana dia lagaknya seperti penjaga pos lah gitu ya. Oh gitu ya. Oke, lah, nanti diterapkan deh. Oke, dengar-dengar melirik penerbitan juga, Mas Teddy. Iya, udah sejak 2017. Wow. Kami menerbitkan 2 judul aja setahun. Kecil jadi bisa yang betulan kami semua suka gitu. Tapi kalau yang penerbitan selain aku dan Messi ada 2 kawan lain yang dulu juga sering main ke pos dan bantu-bantulah gitu, Dani dan Afi namanya. Jadi kami berempat bikin penerbitan cuma 2 judul aja setahun gitu. Buku apa aja yang udah nih, yang terbaru lah? Yang ini sekarang lagi ngerjain buku, lagi ngedit nih, judulnya Lucifer gitu, tentang gereja karismatik gitu. Ini yang novela itu ya? Iya, itu jadi kami pengennya bukunya cukup diedit dengan proses yang lama gitu kan. Jadi kami workshopin bukunya bareng berempat plus penulisnya, merombak bareng-bareng tuh sampai jadi gitu. Nah pengennya ini terbit di bulan April atau Mei lah gitu. Tapi ada spesialisasi khusus nggak, buku apa gitu yang akan diterbitkan oleh Mas Teddy dan teman-teman ini? Ya sama seperti toko bukunya, buku yang kami suka gitu kan. Tapi nggak ada spesifik banget sih. Dulu itu yang pertama kami terbitkan buku sastra anak gitu waktu itu. Karena
kami suka banget dengan naskahnya gitu. Yang Nawila itu. Bukan, waktu itu judulnya Aku Maps dan Babs itu. Oke. Itu ibu dan anak itu yang nulis. Waktu ibunya penulis, waktu anaknya usia 5 tahun dia tuh penasaran ibu ngapain sih gitu. Terus dia pengen juga nulis, terus dia mendiktekan, diketik sama ibunya. Terus sekarang anak itu udah usia 25 tahun. Lihat lagi Bu, catatan-catatan lama ibunya gitu. Terus mereka kerjain bareng menjadi satu buku. Manis banget dan bagus sih karena kayak itu buku anak-anak yang tidak melawan beberapa stereotip lah gitu. Misalkan itu ibunya adalah tokoh ibu yang bekerja, bapaknya adalah stay home dad. Anaknya itu anak yang ingin berambut keriting dan berkulit gelap seperti bapaknya. Sementara sekarang kan orang menganggap kulit yang cantik tuh kulit putih gitu. Banyak hal-hal seperti itu yang disampaikan dengan subtil gitu di buku itu yang kami suka gitu. Jadi terbitlah gitu. Ini bukunya Mbak Reda juga kan ya? Iya, Reda sama dengan anaknya. Oke. Terus yang kedua kami terbitkan itu bukunya Michael Johani namanya. Judulnya We Are Nowhere and It's Wow. Itu buku puisi yang kami suka karena dia penulis yang code switching gitu kan. Terus dia juga di Indonesia memang masih belum banyak penerbit yang menerbitkan buku dalam bahasa Inggris gitu kan. Karya penulis Indonesia yang memang menulis dalam bahasa Inggris. Dan buku ini, puisi-puisi ini kami sangat suka, makanya diterbitin kayak gitu. Terus kemudian yang Nawila lanjutannya. Soalnya Nawila pertama itu karena udah habis, sekalian diterbitkan karena waktu sejak kenal sama Mbak Reda, kami kan mengomporinya untuk melanjutkan tulisan Nawila ya. Nawila itu bagus banget dan harus lanjut gitu. Terus bareng-bareng lah. Kemudian Mbak Reda membuat naskahnya, terus kami bahas bareng-bareng, jadilah Nawila yang kedua gitu. Asik. Terus sebetulnya aku dan Messi kan nulis juga gitu. Tapi awalnya tuh nggak enak kalau diterbitin di penerbit sendiri gitu. Jadi waktu itu kami tawarkan ke penerbit lain, penerbit independen lain yang sangat kami suka, yaitu penerbit Oak. Yang sudah. Iya. Terus setelah cetakan kedua itu mereka bubar gitu. Jadi wah, ya udah. Akhirnya dua pengelola post press yang lain itu bilang kita bawa pulang aja gitu. So ya jadi Semasa is coming home gitu. Sebenarnya aku sebel banget itu Semasa terbit lagi. Kenapa? Soalnya cover barunya lucu banget. Ya beli lagi tuh 4. Kok sebel sih? Sebel, gue udah beli yang pertama. Ya beli lagi lah. Kalau mau gitu kan Om. Iya. Enggak, tapi lucu-lucu. Mas, Yap. ceritain dikit dong soal Semasa. Soalnya ini bocah dua ini sering cerita nih, pernah cerita tentang buku Semasa. Terus kita juga pernah dengar, aku pernah dengar juga sekali di ngobrol di Podluck gitu. Tapi jadi penasaran tentang Semasa ini. Sebentar, boleh aku kasih cuplikannya dikit ya? Wes, sedap. Oke, cuplikannya kayak gini. Masakan juga yang mempertemukan Bibisari dan Paman Geoffridis. Saat itu Paman adalah koki muda yang baru saja membuka restoran kecil khusus masakan Yunani. Pertemuan dalam sebuah undangan makan teman Bibisari di restoran Paman yang diikuti oleh pembicaraan berlarut-larut tentang masakan membawa mereka pada janji pertemuan berikutnya, berdua saja. Papamu itu Saci, pamanmu itu Coro. Dulu ia merayuku dengan masakan yang ia sebut berasal dari negeri para dewa. Oh, gayanya licin sekali, kata Bibisari suatu kali. Apa betul rasanya seperti makanan dewa-dewa? Tanyaku. Kala itu para orang tua sedang bersantai di sofa sementara aku dan Saci adalah dua bocah yang duduk bersila di lantai. Mungkin dewa mabuk, Bibisari tertawa. Ia lalu berkisah betapa enaknya masakan Paman Geoffridis muda, obrolan soal masakan yang mengalir lancar, juga soal kencan pertama yang rupanya diisi dengan alkohol yang agak berlebih. Sesudah beberapa botol anggur, Geoffridis mulai bergaya seperti filsuf. Ia pikir ia lebih bijak dari Zeus atau lebih cakep dari Hercules. Aku juga begitu sih, aku mulai melantur soal kehidupan sesudah mati, proses terbentuknya semesta, dan entah apa lagi. Wow. Jadi tambah penasaran. Ya, ya itu sih, itu cerita. Di sekitar waktu nulis itu kami banyak baca buku-buku yang bermain dengan form atau sangat bombastis plotnya gitu loh. Kami pengen membuat
cerita yang biasa banget, sederhana, dan diakhiri dengan begitu saja gitu. Jadi maka nulislah ini semasa tentang dua sepupu yang dulu kecilnya dekat gitu, terus kemudian waktu sudah dewasa mereka somehow detached gitu kan. Jadi kayak as a family story of growing up and growing apart gitulah idenya. Karena kami dulu tuh ya mulai dari obrolan sih dengan Messi waktu tuh, kita sepupu-sepupu kita itu sekarang kita masih dekat nggak sih gitu loh. Terus yang membuat kita tidak lagi dekat itu apa gitu. Ya obrolan-obrolan itu menjadikanlah tokoh Cokro dan Saci ini bisa dikembangkan. Nulisnya itu kan duet kan? Ya emang lebih susah sih ya nulis karena ini awalnya itu kan ada dua tokoh utama tuh, Coro dan Saci. Aku akan nulis dari sudut pandang Coro, Messi dari sudut pandang Saci. Awalnya gitu. Tapi dimulai dengan narasinya Coro gitu kan. Tapi setelah bab pertama di pertengahan itu kami mikir ini sebetulnya cukup dinarasikan oleh satu orang aja gitu, tidak oleh dua orang. Nah, akhirnya semua adegan itu kami bahas dan sepakati bersama gitu. Strukturnya bagaimana itu semua disepakati. Terus tapi ada bagian-bagian yang kurasa Messi lebih oke untuk menulisnya gitu. Nah dia menulislah, tapi kemudian aku tulis ulang supaya suaranya, pilihan kalimat, tata kalimatnya itu seperti suaranya Coro gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu sih prosesnya. Jadi banyak bagian yang Messi yang menulis, tapi kemudian aku rephrase gitu loh, untuk jadi konsisten dengan suaranya Coro. Kayak gitu. Lebih sulit sih emang nulis bareng. Dan sekarang kami lagi nulis lagi kan, jadi kayak gitu juga. Balik lagi gitu lagi. Ini novel juga nih selanjutnya kah? Iya, tapi masih mentok deh. Cari bukunya. Cari dong. Oke. Kayaknya kalau tentang Santa banyak banget ya. Kayaknya gue harus ke sana. Gue satu-satunya orang yang memalukan banget belum pernah ke sana. Mungkin harus sampai Jumat kok. Iya, ntar gue jadi bukanya Jumat, Sabtu, dan Minggu aja ya. Jam 3 sampai jam 8. Kadang jam 3 sampai jam 8. Oke. Cocok buat gue, karena gue nggak suka bangun pagi juga. Ini mungkin pertanyaan buat gue ya, mungkin bakal jadi kita tadi udah bahas Pos Santa, tapi gue pengen tanya sama Teddy secara personal, maksud gue secara orang yang suka baca buku. Ntar kita pernah diskusi di podcast ini gitu kan ya, antara e-books dan buku fisik gitu. Kalau lu sendiri sebagai orang yang suka buku gitu, menurut lu ke depannya buku kayak bakal gimana sih? Apakah bakal fully e-books, apakah tetap ada fisik gitu? Menurut lu gimana? Pandangan lo? Kok gue agak meyakini bahwa buku itu akan masih tetap ada ya, dan itu collectible gitu ya? Iya, buku gitu fisik ya? collectible item kan. Sekarang nih saat orang-orang tuh obses dengan hal yang cepat dan digital dan apa-apa, kadang-kadang selalu kangen dengan yang ini kan, yang slow-slow gitulah. Jadi kayak musik itu orang dengerin Spotify banyak kan, udah gampang gitu. Tapi rilisan vinyl malah muncul gitu, orang ngulik senang gitu. Kupikir buku juga gitu ya. Cuma dengarlah jeritan kami dari luar ini. Susah kali dapat buku. Jadi kita selalu mengandalkan e-book terus. E-book mulu gitu. Untuk buku Indonesia ya, gitu. Kadang-kadang iri sama Steven tuh, sama Opat yang bisa dapetin kita. Ya kalau nggak ada e-book ya susah, balik dulu ke Jakarta terus borong bawa lagi. Di Malaysia tuh ada toko buku yang khusus buku-buku Indonesia. Oh iya? Serius? Iya. Namanya Gadis Buku. Kebetulan gue lantai 3 ruko gitu. Dia jualan tuh, ya itu kan banyak penulis Indonesia yang cukup dipahami ya di Malaysia, kayak karena bahasa Melayu, puisi Melayu gitu misalkan, dari bahasanya itu kayak Aan Mansur gitu, tetap Joko Pinurbo atau Sapardi itu diminati sekali di sana karena bahasanya masih cukup dipahami ya. Senang sih waktu tahu itu ada, wah. Oke, kita nggak mau ngambil banyak waktunya Mas Teddy, padahal udah diambil banyak nih. Ya, pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Siapapun yang nongol di Kepo Buku nggak pernah nggak kita tanyain pertanyaan ini, yaitu kalau harus merekomendasikan satu buku buat teman-teman pendengar Kepo Buku, buku apakah itu
yang sangat disukai oleh seorang Teddy? Iya, Bingung kan? Ini tukang jualan buku, kita minta cerita satu buku aja. Bingung kan? pasti. Bingung. Bingung. Tapi apa ya? Nah, ini yang langsung terpikir ya. Jadi belum tentu ini yang terfavorit, tapi ya ini favorit banget sih. Bukunya Budi Dharma, Orang-orang Bloomington, itu diterbitkannya sekarang bukan nama penerbit alternatif sih. Itu penerbit major sekarang, si Nora yang nerbitin. Itu buku ya aku baca kayak tahun 2000 kalau nggak salah, 2000-2001 gitu. Sesudah lebih dari lama banget gitu, aku masih inget tokoh-tokohnya, masih inget karakternya, ya kayak gitu-gitulah. Jadi Ceritain dong orang-orang dari Bloomington ini. itu kumpulan cerpen ada 7 cerpen ya di sana, tentang orang-orang saat itu. Budi Dharma ada di Bloomington gitu loh. Jadi dia mengupas sisi-sisi tergelap manusia lah, pikiran-pikiran terjeleknya manusia itu di tokoh-tokohnya itu bagus banget. Oh, sama satu lagi tiba-tiba kepikir buku yang ini susah banget nih, semoga diterbitin lagi ya. Ada judulnya Keajaiban di Pasar Senen, pernah tahu nggak? Belum pernah. Siapa yang nulis? Penulisnya namanya Misbah Yusabiran. Itu Si itu. ya, itu tentang seniman-seniman Pasar Senen tahun 50-an. Jadi itu bukan seniman sih, orang-orang yang punya ide tentang untuk menjadi seniman gitu kan. Kerja merenung aja gitu. Nggak beres-beres gitu kan. Nggak ada karya juga yang dihasilkan, tapi gayanya sok seniman banget gitu. Nah, ini kumpulan cerpen tentang orang-orang itu. Itu lucu banget, salah satu buku Indonesia paling lucu sih yang aku baca itu. Tapi itu dulu terbitin Gramedia, kayaknya right-nya masih di sana. Pengen sih ada yang nerbitin lagi gitu. Pasti akan selalu direkomen. Jadi 2 ya. Ya udah, dan dua-duanya nggak ada di pos bukunya. Gila. Dua-duanya nggak ada di pos. Kacau banget. Ini kacau banget nih yang jualan buku nih, malah buku yang lain dipromosiin. Habis pas di pos selalu ngerekomendasiin buku-buku yang di pos kan. Tiba-tiba nih di tempat lain kok modenya bukan mode itu. Biarpun banyak buku di pos yang itu my all time favorite juga sih, kayak misalnya Rumah Kopi Singhatar Tawa gitu misalkan itu. Atau itu Kekerasan Budaya Pasca 65 itu pasti selalu tak rekomen. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta yang berminat dan sering denger kayak gue denger tentang Posanta gitu, datanglah ke Pasar Santa. Pasar Santa itu di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ya. Jalan Cipaku. Kan bisa pesen online yang coba dong promosi kemana? Oh bisa online. Bisa. Gimana sih tuh? Serius. Sebetulnya bisa, cuman kami nggak segitu ininya. Nggak. Tapi emang bisa sih mesen email gitu ke pospasarSanta@gmail.com gitu. Sebutkan nama, judul buku dan alamat kirim. Bisa. Cuman emang kami nggak bikin katalog, nggak bikin web yang mudah untuk orang beli online gitu. Pos Anda tuh ada websitenya nggak sih? Atau Instagram atau Facebook? Ada. Instagram ada pos_santa Instagramnya. Kalau websitenya ada postbookshop.com, cuman itu kayak placeholder aja sih, tempat kami kadang taruh tulisan atau apa gitu. Oke. So, thank you. Makasih banget Mas Teddy udah ngobrol. Terima kasih. Senang ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di Pasar Santa. Sampai jumpa. Kabar-kabarin ya kalau main. Oke, Mbak Opat nih serius mau jadi intern di Posanta nih. Kenapa Steven? Latihannya Mbak Opat gimana nih kalau misalnya Bang Rane yang datang nih? Ucuk Bang Rane datang. Gimana Ding? Tahapannya? Oke, gue datang. Ini gue datang ya. Latihan. Gue datang ya. Ini ceritanya gue udah kenal belum sama Om Rane? Belum dong, ceritanya belum. Belum ya. Latihan dulu nih. Ya. Selamat siang. Ini Posanta ya? Maaf Mas, belum buka. Kan masih siang. Ntar sore bukanya. Datangnya kepagian lu, salah. Tega lo. Ya udah, gue datang sore. Gue nungguin. Gue makan mie dulu dong di sebelah dong. Kan ada mie enak tuh di sebelah kan. Gue makan Iya, mie. betul ada mie. Jam 3 gue datang. Udah buka belum, Mbak? Gak bisa baca nih. Udah silakan masuk. Ada buku apa yang bisa direkomendasi? Tapani
gitu kan. Itu bahan gue. Lu katanya mau latihan. Ini justru ini audisi supaya Teddy bisa dengerin. Jadi ada buku apa Mbak yang bisa direkomendasi oleh Pos Santai ini? Oh, ada banyak, baca-baca dulu aja gitu. Apa sih, geli banget sih operannya. Udah capek. Oke, tadi kita udah dengerin obrolan dengan Teddy, pendiri dan pelaksana toko buku Posanta. Gimana nih reaksi dan kesan-kesan dari Bang Rane, Mas Toto, Mbak Opat? Gua duluan deh. Kok rasanya menyenangkan banget gitu ya, bahwa suka buku, mimpi gitu ya. Terus mewujudkan langsung bikin toko buku tuh kayaknya asik banget gitu loh. Dan konsep ini nggak ada hubungannya sih, tapi mengingatkan gue sama salah satu sitkom favorit gue, sitkom tahun 80-an yang namanya Cheers. Kenapa ceritanya tadi mengingatkan gue sama sitkom Cheers, yang belum lu cari tahu, udah di YouTube juga ada itu. Karena semboyan mereka itu kan where everybody knows your name gitu. Jadi setiap orang yang datang ke pub yang namanya Cheers itu seperti temen, pokoknya bukan seperti pelanggan gitu loh. Bahkan ya ini konteksnya pub ya, bar ya, tapi semua orang tuh kayaknya udah saling kenal. Dan gue merasa Posanta itu sama idenya, bahwa di situ semua orang tuh seperti temen, guyup. Iya, itu kayak yang aku rasain sih waktu main ke Pos. Jadi everybody know Teddy gitu kan, dia juga nyapa pengunjungnya gitu. Jadi benar-benar kayak suasana yang ideal lah, karena memang Kak Teddy bilang kalau mereka juga nyiapin energinya untuk meet up dengan orang-orang yang datang dengan mungkin nggak tahu mau beli apa, tapi mungkin tiba-tiba pulang bisa bawa sebuku, 2 buku gitu. Kita kan pernah ngobrolin nih soal mimpi pengen punya toko buku segala macam. Apakah obrolan dengan Teddy tadi membuat lo semakin harus jadi nih toko buku gue nih? Kalau bilang enggak juga. Itu bedanya antara itu pemikir dan doer tuh itu sesuatu yang berbeda gitu. Tapi gini, kalau gue bilang bener juga ya, kata tadi Steven bilang kalau toko buku kayak gede gitu, seakan-akan buku itu cuma dipajang doang, ya sekedar komoditas kan jadinya kan. Sedangkan kalau toko buku yang sifatnya kayak Posanta ini, atau toko buku yang biasanya kayak butik gitu ya, buku itu memang nggak sekedar komoditas. Kalau menurut gue, dia ada di sana karena memang lu suka gitu. Dan mungkin kedepannya toko-toko buku seperti ini yang bakal laku gitu, bakal bertahan. Terus ini, kalau yang suka-suka romantic comedy pasti kebayangnya You've Got Mail. Iya. Si siapa namanya Meg Ryan kan ya, bener ya? Ya, Meg Ryan-nya itu kan punya toko buku indie yang sangat hangat, sangat lucu-lucu gitu. Oke, demikian cara kita kali ini. Kita udah ngobrol panjang lebar soal Posanta. Dan terima kasih untuk kehadiran Mas Teddy Kusuma. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan review, surat pembaca, sangat-sangat diperbolehkan. Kirim aja di suarane@gmail.com. Kita tunggu kritik, saran, juga respon dari episode kali ini. Ada rekomendasi toko-toko buku indie lainnya di Indonesia? Ayo, kirimkan di voice note kalian. Bisa langsung ke nomor yang kita punya, 087878505012, 087878505012 kalau mau pakai WA. Yep. Atau ketik aja di browser kalian bit.ly/ikut-kepo-buku. Ya, sekian Kepo Buku kali ini. Silakan teman-teman berlangganan podcast Kepo Buku di aplikasi podcast kalian masing-masing. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Bye-bye.